a play date to you. Kegiatan rintisan perbenihan sorghum BPTP Riau di lahan IP 2TP Kubang saat ini memasuki umur panen. Tanaman sorghum yang dipanen kali ini adalah tanaman sorghum yang ditanam perdana pada bulan Maret 2022 yang telah berumur 110 hari setelah tanam. Secara fisiologis, tanaman sorghum ini menunjukkan ciri-ciri visual telah matang dan siap dipanen. BPTP Riau merintis kegiatan perbenihan sorghum. Hari ini kita akan panen tanaman sorghum ini untuk menghasilkan benih yang kemudian akan kita kembangkan di Provinsi Riau. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita panen bersama sorghum di IP 2TP Kubang, BPTP Riau. Saat ini yang menjadi output kegiatan rintisan perbenihan sorghum adalah benih. Sorghum yang dipanen ini diharapkan dapat menjadi sumber benih baru yang dapat digunakan petani setempat dalam upaya pengembangan sorghum di Provinsi Riau. BPTP Riau pada tahun 2022 ini melakukan kegiatan rintisan perbenihan sorghum di lahan IP 2TP Kubang. Jadi pada saat ini kita sudah melakukan panen sorghum. Jadi tujuan yang utama yang kita lakukan saat ini, biji sorghumnya ini akan dijadikan benih sorghum. Nanti kita akan processing menjadi benih, yang kemudian benih sorghum ini akan dikembangkan oleh beberapa mitra kita, petani di beberapa kabupaten yang sudah berminat untuk mengembangkan sorghum, seperti di Kabupaten Siak dan Indragiri Hulu. Kemudian limbah dari tanaman sorghum ini, yaitu batang dan daunnya, itu bisa diolah menjadi pakan ternak. Pakan ternak bisa dalam bentuk segar ataupun nanti kita olah menjadi silase. Pada saat ini kita belum menghitung berapa produktivitasnya. Nanti kita akan coba hitung berapa produktivitas biji sorghum dan berapa hasil nanti batangnya untuk yang bisa diolah untuk pakan. Jadi kalau untuk yang dilakukan oleh BPTP Riau saat ini, target utamanya adalah untuk menghasilkan benih. Jadi biji sorghumnya ini kita jadikan benih. Tetapi untuk di petani, untuk pengembangannya, petani bisa memilih alternatif fokus utamanya. Apakah ingin dijadikan beras sorghum untuk dijadikan pangan alternatif atau untuk menghasilkan pakan. Nah, itu akan berbeda nanti jika ingin menghasilkan beras sorghum. Tanaman sorghumnya itu harus dipanen pada umur 110 hari atau lebih, sekitar 115 hari. Tetapi jika untuk fokusnya untuk pakan, tanaman sorghum tidak perlu ditunggu sampai tua, tetapi dipanen pada umur 70 hari. Jadi pada saat 70 hari itu kandungan gizi tanaman sorghum itu yang paling baik untuk ternak, seperti itu. Nah, cara panennya pun untuk jika fokusnya untuk pakan, tanaman sorghum bisa dibuat ratun. Jadi dipanen, disisakan 2 ruas dari pangkal batang, kemudian dipotong batangnya. Nah, batangnya itu yang diolah menjadi pakan. Kemudian 1 bulan kemudian akan tumbuh tunas baru, dan tunas barunya itu sampai 2 kali ratun. Itu menurut informasi dari BB Biogen dan Balit Sereal, seperti itu.
Hasil panen berupa biji sorghum untuk konsumsi dapat dijadikan bahan pangan berupa beras dan tepung pengganti terigu. Sementara nira dapat diolah menjadi gula cair, kecap, dan bioetanol. Kemudian batangnya dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan sisa tanaman di lahan dapat diratun hingga menghasilkan 2-3 kali panen lagi. Seperti kita ketahui bahwa tanaman sorghum ini banyak manfaatnya, selain sebagai pakan juga bisa dimanfaatkan sebagai pangan. Yang untuk pakan itu kita bisa memanfaatkan hijauan dari tanaman sorghum. Di sini kita bisa membuat silase dari tanaman sorghum. Tapi ada satu hal yang mesti kita perhatikan, jika kita ingin memberikan tanaman sorghum kepada ternak, itu harus dalam kondisi dilayukan, karena tanaman ini mengandung sianida yang cukup tinggi. Jadi harus dilayukan selama 2-3 jam sebelum dipensiunan ternak. Tapi jika ingin kita membuat silase, tanaman ini harus kita cacah-cacah terlebih dahulu. Jadi nanti dalam pembuatan silase, kita memanfaatkan beberapa bahan, diantaranya molasis, urea, dedak, kemudian garam. Ini untuk produksinya, hijauan yang bisa dibuat silase maupun diberikan langsung kepada ternak dari tanaman sorghum ini per hektarnya sekitar 3 ton per hektar. Itu komposisi hijauan yang bisa kita manfaatkan dari tanaman sorghum. Untuk pembuatan silase ini tidak berbeda dengan kita membuat silase dari bahan rumput-rumputan yang lain seperti rumput gajah. Jadi hampir sama prosesnya. Kita menggunakan bahan baku hijauannya, misalnya sekitar 100 kg hijauan sorghum, kita membutuhkan sekitar setengah liter T4, kemudian kita membutuhkan sekitar 5 kg dedak, kemudian kita membutuhkan urea sekitar setengah kilo urea, kemudian garam sekitar 3 genggam. Kemudian nanti cara pembuatannya, molasis dengan urea T4 kita campurkan, kemudian setelah dia teraduk rata, kemudian ini bahan baku untuk silasenya kita cacah-cacah dengan ukuran sekitar 5-10 cm. Kemudian dengan cara kita tempatkan di dalam wadah yang tertutup. Nanti kita siapkan juga drum dengan kapasitas sekitar 100 kg. Kemudian cara pengemasannya itu, setelah bahan-bahan yang tadi telah dicacah, kita tumpuk hijauan sorghumnya ini sekitar ketebalan 20 cm. Kemudian nanti kita taburkan dengan bahan pelengkapnya itu tadi, campuran molasis, urea, garam. Kemudian selanjutnya kita taburkan secara merata di atasnya. Selanjutnya kemudian kita taburkan lagi dedak dan garam dan urea yang tadi. Nanti mungkin lebih pasnya kita praktek ya. Jadi nanti secara berapi-rapi sampai penuh drumnya. Nanti setelah padat, kemudian nanti kita tutup drumnya dengan plastik, dengan terpal, kemudian kita peram selama 21 hari dan siap kita berikan pada ternak. Potensi hasil dari tanaman sorghum ini sekitar 5-6 ton per hektar untuk biji sorghumnya. Apakah nanti akan dijadikan benih atau beras sorghum. Kemudian hasil sampingnya berupa biomasa tanaman, batang dan daunnya mencapai 40 ton per hektar dalam kondisi segar. Nah, pada saat ini kita belum melakukan ubinan. Untuk kegiatan ini nanti kita akan melakukan ubinan, mudah-mudahan bisa mencapai potensi hasil rata-rata.